Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya tentunya di channel Uli Tutorial ya. Nah, yang pernah saya servis kemarin itu teman-teman, ini speakernya yang masih yang sama ya. Tapi setelah saya pikir-pikir dan saya cek sound sendiri ya dengan suara yang agak lebih besar ya untuk powernya. Ternyata speaker ini saat kita geber itu suaranya itu enggak keluar ya atau mendem ya, suaranya mendem. Setelah saya dengarkan dengan teliti, suaranya itu kurang keluar teman-teman. Dan ternyata suaranya mendem atau eh, bassnya enggak keluar ya. Memang daun memang bergetar hebat tapi bassnya itu enggak keluar teman-teman. Jadi orang bilang mendem ya. Dan ini yang sudah kita kerjakan kemarin. Dan ternyata setelah saya cek ya, untuk kedalaman spoolnya itu terlalu ke dalam ya. Nah, padahal bukan spool orinya ya, teman-teman. Dan tentunya ini bassnya nggak enak sama sekali ya. Kita dengarkan dulu ya, gunakan headset ya, teman-teman, agar mungkin suaranya bisa terdengar jelas ya. Nah, oke, kita tes dulu, kita dengarkan ya. Kita akan dengarkan bersama-sama suara bassnya gimana ya. Kurang enak ya. Kita play lagunya. Nah, oke, kita dengarkan dulu. Nah, jadi pada saat speakernya berbunyi atau bassnya keluar itu suaranya kayak apa ya? Suaranya kayak serak, teman-teman. Tapi bukan serak dari spool ya, tapi terlalu ke dalam ya untuk spoolnya. Jadi bassnya juga keluarnya serak ya. Nah, atau bassnya putus-putus ya. Nah, karena spoolnya terlalu ke dalam, teman-teman. Jadi tidak presisi untuk bassnya ya. Nah, ini ya. Untuk kedalaman spoolnya itu, ini saya tidak tahu yang memasang siapa ya. Spool seperti ini ataupun kedalamannya terlalu ke dalam ya. Menurut saya teman-teman ya. Nah, teman-teman juga mungkin pernah mengalami bassnya mendem atau bassnya nggak keluar itu. Itu spoolnya terlalu ke dalam. Nah, ini kita tandai dulu. Nah, ini eh, kedalaman spoolnya ya. Dan di sini saya angkat, saya dorong keluar daunnya, lalu saya tandai ketinggian lilitannya ya. Saya tandai karena di sini terlihat jelas ketinggian lilitannya ya. Nah, oke. Nah, ini ketinggian lilitannya itu berada di dalam ketinggian cara pasangnya ya. Ya, sekitar 2 mili ya di dalamnya. Nah, ini pasnya. Ini setelah dipasang oleh orang lain ya. Dan terlalu ke dalam. Nah, ini untuk ketinggian lilitannya. Harusnya seperti ini pasangnya, teman-teman. Harusnya seperti tadi ya. Jadi, kita keluarkan sedikit, sekitar 2 milian ya, atau kita bagi 3 spoolnya lebar ketinggian lilitannya itu kita bagi 3. Lalu kita ke ataskan sedikit ya. Untuk kedalamannya, teman-teman. Nanti kita akan contohkan ya, karena di sini akan saya ganti untuk spoolnya ya. Karena menurut saya ini kurang enak didengar ya teman-teman, karena suaranya mendem. Memang daun itu sudah bergetar bukan pada waktunya ya. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk spool yang akan kita pasang, ini spool
saya khususkan kemarin itu requestan teman kita yang minta spool ACR 8 in, ACR Pro ya 8 in, 818 ya tipenya. Tapi ukurannya sama ya. Nah, cara ngukurnya akan saya contohkan seperti ini. Ini saya gunakan kawat yang agak lembek. Kita masukkan seperti ini. Nah, ke spool yang lama ya, tapi harus mempunyai spool yang lama. Nah, kita masukkan. Nah, kita paskan, kita ukur. Jika sudah pas ke spool yang lama seperti ini, ujung ke ujung itu ketemu ya, nggak ada spasi, kita ukur spool yang kita pasang lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini pas sekali teman-teman. Pas ya. Nah, ini diameter spoolnya pas dan akan saya pasang spool ini ke speaker ini teman-teman. Nah, spool ini akan saya copot dulu ya. Mungkin saya akan skip nanti ya. Karena kebetulan spool yang jenis ini sejenis apa ya? Cuman dari kertas ya. Jadi nggak bisa dibongkar lalu dipasang lagi ya. Jadi harus dirusak teman-teman. Karena memang sangat tipis untuk kertasnya. Oke, saya lepas dulu. Dan setelah saya lepas untuk spoolnya, nah ini spoolnya teman-teman. Jadi sangat lembek. Dan spool ketinggian lilitannya ini saya ukur dulu. Ketinggiannya ini sangat-sangat rendah ya. Nah ini cuman 6 mili ya. Nggak sampai 7 mili teman-teman. Untuk ketinggian dari spoolnya ya. Padahal untuk ioknya itu tebal. Dan ini untuk ketinggian lilitannya tadi ya. Nah, yang saya tanda itu benar ya ketinggian lilitannya. Saya akan senterkan agar kentara. Nah, ini ketinggian lilitannya itu yang ini. Tapi kedalamannya yang ini, teman-teman. Nah, itu sangat sangat berbeda, teman-teman. Jadi sangat-sangat jauh ya dari kata-kata suaranya agar suaranya bagus ya. Dan ternyata ini juga menggantung untuk daunnya ya. Daunnya ternyata juga menggantung teman-teman. Nah ini bukan daun aslinya ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, nanti kita akan perbaiki ya agar suaranya maksimal teman-teman ya. Nah kita siapkan lem Kastol dan juga lem super glue atau Dextone ya, semacam super glue. Nah kita dorong ke bawah seperti ini nanti agar daunnya ini rapat ke damper ya. Jadi tidak menggantung lagi. Nah, jadi video ini sangat-sangat banyak yang bisa teman-teman contoh ya perbaikannya. Dari daun menggantung, suara yang mendem ya, dan cara pasang spool juga bisa. Nah, ini kita beri lem di bagian damper bawah. Lalu kita ratakan teman-teman. Nah, silakan tonton sampai habis ya, karena ini saya rasa video ini penting buat teman-teman karena kerusakannya banyak sekali ya. Cara mengatasinya juga saya terapkan di video ini. Nah, buat teman-teman juga yang ingin pasang spool atau buat spool ya, silakan tonton video saya yang lainnya. Karena di sana banyak cara pasang spool atau cara membuat spool double coil maupun in out ya. Spool in out juga ada teman-teman. Nah, setelah kita lem menggunakan lem kuning ya, ini agar kuat saya gunakan lem super glue ya. Nah, ini untuk cara ngelemnya harus dipaskan ya di bagian lingkaran damper yang bawah. Nah, untuk pemberatnya saya gunakan pemberat seperti ini yang agak bundar ya bagian bawahnya, dan jika masih belum rapat kita tambahkan lagi pemberat. Nah, ini masih belum rapat, nanti saya akan tambahkan pemberat ya. Nah, ini tinggal kita diamkan dulu sekitar beberapa menit agar lemnya kering ya. Dan setelah 20 menitan ini lemnya mungkin saya rasa sudah kering teman-teman. Nah, setelah lem kastolnya kering seperti ini saya rasa sudah kering. Nah, oke, udah rapet daunnya ya, udah rapet dan damper juga kembali lurus ya teman-teman. Sekarang kita tambahkan lem super glue. Nah, kita tetesi saja teman-teman agar lebih jos dan lebih kuat lagi ya, anti panas ya teman-teman ya. Nah, jika mempunyai lem Araldite, gunakan lem Araldite ya.
Nah, ini sudah normal, teman-teman. Nah, kita tarik ke atas dan kita dorong ke bawah. Dan ini suspensinya sudah normal ya, saya rasa. Dan tinggal kita rapikan bagian pinggirnya ini agar spoolnya bisa masuk ya. Kita rapikan. Karena menurut saya ini spoolnya tidak akan bisa masuk ya jika tidak kita kupas sedikit di bagian sini. Nah, kita kupas menggunakan cutter, teman-teman. Dan buat teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe ya, agar teman-teman tidak ketinggalan video menarik dan terbaru dari Uli Tutorial ya tentunya, teman-teman ya. Nah, jika teman-teman mempunyai pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar ya. Nanti saya akan jawab langsung, teman-teman. Nah, oke, kita lebarkan lubangnya ya, agar spool yang akan kita pasang bisa masuk dengan sempurna ya. Nah, ini akan kita masukkan spool yang saya buat juga ya kemarin. Nah, untuk lilitannya sebelum kita masukkan, kita ukur dulu berapa tinggi lilitannya agar kita tahu kedalaman spoolnya. Nah, ini sekitar 12 mili ya. Ketinggian lilitannya 12 mili, teman-teman ya. Ingat 12 mili. Nanti kita akan bagi ya. Oke, kita langsung bagi saja ya. 12 mili ketinggian lilitan spool yang akan kita pasang. Oke, 12 mili ya. Perhatikan 12 mili kita bagi 3 ya. 12 mili bagi 3 sama dengan 4 mili ya. Dapatnya 4 mili. Jadi kita sisakan 4 mili, teman-teman. Nah, lilitan ketinggian spoolnya kita sisakan 4 mili. Yang sebelumnya ini itu tidak disisakan, malahan lebih ke dalam lagi ya, teman-teman. Jadi hasil suaranya itu nggak maksimal ya, nggak keluar suaranya alias mendem ya. Nah, oke, tinggal kita masukkan spoolnya. Jika sudah bisa masuk, kita masukkan. Tapi jika belum, kita lebarkan lagi ya untuk lubang speakernya. Jadi jangan sampai dipaksa dimasukkan padahal belum bisa masuk ya. Nah, oke, kita lebarkan dulu lubangnya. Jadi kita harus sesuaikan, teman-teman. Terlalu lebar juga nggak apa-apa, nanti kita bisa akali kita ganjil menggunakan benang. Nah, kita masukkan seperti ini, dan jika sudah bisa masuk seperti ini, nah ini sudah bisa masuk, teman-teman. Sudah kita rapikan, sudah bisa masuk ya. Ini tinggal kita ukur ya. Nah, ketinggian lilitannya tadi masih ingat ya, sudah kita bagi, kita sisakan 4 mili. Nah, kita naikkan ketinggian lilitannya 4 mili. Nah, kita bisa lihat dari celah sini. Nah, oke. Kita ukur dulu 4 mili, teman-teman. Usahakan daun jangan ditekan ya saat mengukur seperti ini. Oke, sedikit lagi. Dan saya rasa ini udah pas 4 mili ya. Oke, jika sudah pas 4 mili seperti ini ya, tinggal kita akan beri mika pengganjil seperti ini di 3 sisi bagian. Nah, 3 sisi bagian kita ganjel agar apa? Agar tidak goyang, untuk spoolnya tidak turun lagi atau tidak naik lagi. Jadi kita kunci menggunakan pengganjil agar apa? Agar tidak goyang ya, dan juga tidak akan rapat atau suaranya tidak akan sember ya. Kita pastikan lagi 4 mili ketinggian lilitannya. Nah, oke, jika sudah pas 4 mili seperti ini tinggal kita beri lem, teman-teman. Jadi sangat mudah jika teman-teman paham ya. Nah, oke, ini tinggal kita beri kita lubangi dulu ya sebelum kita lem, karena ini agak membuat daun goyang ya. Jadi kita buat lubang dulu sebelum kita lem agar penglemannya nanti juga mudah, teman-teman. Oke, sudah mantap. Sudah kita lubangi. Lanjut, di sini saya akan gunakan lem Araldite ya. Lem Araldite ini anti panas, teman-teman ya. Dan jika sudah kita satukan lemnya, tinggal kita beri lem untuk bagian pinggirannya ya. Nah, oke, teman-teman. Silakan disimak sampai habis ya, karena
enggak enak juga teman-teman ya, jika suaranya mendem ya. Dan setelah saya konfirmasi ke pemiliknya ya, mending diganti saja bang ya, ini spoolnya jelek ya, ataupun suaranya agak mendem ini ya. Setelah saya coba dan ternyata pemiliknya juga mengizinkan ya. Nah, tentunya ini harga servisnya pun saya harga cuma 20 ribuan ya. Nah, tapi jika pemiliknya nggak mau ganti spool ya mungkin saya pulangkan uangnya 10 ribu ya teman-teman. Jadi kita harus jujur ya teman-teman. Kita harus jujur agar rezeki kita juga bisa lancar teman-teman. Nah, oke. Kita tinggal masukkan untuk kumis kucingnya di bagian lubangnya ini. Ini agak susah ya. Oke, setelah saya masukkan ke lubangnya ke sini. Nah, ini sudah masuk ya untuk kumis kucingnya. Tinggal kita kupas untuk kawat emailnya ya. Kita ukur dulu lalu kita kupas teman-teman. Nah, jaraknya kita ukur lalu kita kupas. Nah, karena kalau tidak kita kupas langsung kita solder itu tidak akan nyambung. Walaupun kita solder tidak akan nyambung jika tidak dikupas teman-teman. Nah, ini memiliki lapisan ya untuk kawat emailnya. Oke, kita kupas semuanya 2 buah kawat emailnya ya. Lalu akan kita lilitkan ke kumis kucingnya yang akan kita solder ya ke sini. Sembari menunggu lemnya kering ya teman-teman. Tapi usahakan daunnya jangan ditekan ya karena lemnya belum kering. Oke, pelan-pelan saja, butuh kesabaran. Nah, gak usah terburu-buru ya buat teman-teman yang pemula, yang masih pemula ya seperti saya. Saya juga pemula teman-teman. Nah, jadi silakan bertanya jika ada teman-teman yang mungkin ingin ditanyakan ya di kolom komentar. Nanti saya akan bantu yang saya tahu teman-teman ya. Di sini kita saling berbagi, bukan saling menggurui ya. Oke, ini tinggal kita potong untuk ujung dari kawat emailnya. Sisanya teman-teman kita potong. Nah, oke, seperti ini. Lanjut kita beri lem juga di bagian yang sudah kita solder juga. Dan untuk kawat emailnya ini juga kita beri agar saat speaker kita geber nanti atau bersuara itu tidak akan goyang ya. Jika goyang yang saya lem ini maka itu kawatnya cepat putus ya. Jadi kita beri lem. Nah, oke, kita beri lem apa saja ya untuk ini. Untuk lem bagian ini lem kuning juga bisa ya kak teman-teman ya. Karena di daerah saya lem Araldit itu agak mahal ya. 60 ribuan teman-teman di daerah saya ya. Nah, oke, tinggal kita ratakan lemnya. Oke, dan setelah lemnya rata seperti ini tinggal menunggu lemnya kering ya. Lalu akan kita cek sound. Dan setelah 20 menitan ya saya menunggu ini benar-benar kering. Ini sudah mantap ya. Tinggal kita copot pengganjilnya, mikanya ya. Kita copot, lalu kita dorong ke bawah. Nah, oke, mantap ya. Tidak ada gesekan lagi. Mantap ini ya. Untuk sepulannya teman-teman. Dan akan kita langsung cek sound. Nah, ini kabel dari power amplifier ya. Tinggal kita putar lagunya. Nah, ini lagunya sudah terputar. Lanjut kita tinggal langsung pasang dan musiknya akan berbunyi teman-teman ya. Kita pasang dulu. Dan kita dengarkan sama-sama ya. Oke, sudah keluar suara. Nah, ini agak susah ya. Oke, mantap teman-teman ya. Sudah keluar suaranya. Dan oke, kita naikkan secara perlahan untuk volumenya ya. Kita dengarkan dulu ya teman-teman ya. Hasilnya seperti apa.
Dan oke, mantap teman-teman ya. Hasilnya sangat maksimal teman-teman ya. Suara bassnya dapet, middle high-nya juga oke ya teman-teman ya, dan tidak menyiksa speakernya lagi atau downnya. Oke, mantap. Sampai jumpa di konten selanjutnya dan semoga bermanfaat.